Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo guys. Hari ini saya berada di ruang podcast FSUGJ dan kali ini saya ditemani oleh alumni English Education Department tahun 2000 berapa li? 13. 2013. Terus 2017. Ini dia Ali Akbar Halo everyone. Sanjani. Oke. Halo Ali, apa kabar Halo, nih? baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya manggilnya Pak Direktur kayaknya sekarang ya. Jadi saya masih ingat dulu Ali tuh tahun berapa ya kita ketemu tuh tahun 2014-15 ya, ya. Waktu itu mata kuliah apa ya? Saya lupa. Micro teaching Bu. Micro teaching ya. Ali itu sosok yang sangat Ketua serius. kelas. Ketua kelas betul. Serius dan dia tuh belajarnya cepat. Jadi kalau ada dikasih feedback langsung diperbaiki. Thank you ya for being a good student pada saat itu. Iya. Dan adalah sekarang setelah berapa tahun? Hampir 10 tahun lebih. 10 tahun. Dan Lebih. here you are, you becoming a director. Alhamdulillah. Jadi ceritain gimana ceritanya kamu bisa jadi direktur sebuah bimbel. Oke, jadi sebuah informasi ya. Saya itu bergerak di bidang platform pembelajaran digital khusus untuk tes TNI Polri, namanya calonperwira.com. Nah, awal mulanya saya itu saat mahasiswa itu saya juga sambil bekerja Bu. Saya bekerja awalnya itu sebagai tukang servis HP. Tukang servis HP zamannya Samsung Galaxy Young, Samsung Galaxy Chat, Tapi udah BlackBerry. Belum, udah touchscreen tapi masih awal-awal banget. Okay. Nah, setelah itu jadi selain kuliah juga tadi ya saya bilang saya sambil bekerja, saya juga merintis sebuah bimbel namanya Master Solution dari Jawinangun. Sebentar, jangan cepet-cepet Li. Iya, Saya mau nanya nih, kenapa Ali itu jiwa entrepreneurship-nya itu sangat besar gitu ya. Kenapa dari mulai sekolah, anak-anak kan dari sekarang ya, kalau kuliah itu kan ya kuliah aja kali ya gitu. Kenapa kok Ali kepikiran untuk saya harus mencoba untuk earn some money ketika saya kuliah gitu? Iya Bu, jadi kenapa saya pikir itu kuliah itu sambil bekerja, pertama ya saya merasa saya udah gede, jadi saya nggak mau terlalu merepotkan. Anak keberapa gitu? Anak terakhir. Buat orang tua saya nggak mau. Gitu saya nggak mau terlalu merepotkan orang tua saya. Saya juga pengen punya tabungan sendiri yang nanti suatu saat akan saya pakai untuk kebutuhan saya. Jadi saya nabung. Nah, setelah lulus kuliah tahun 2017, awalnya saya tuh tidak ingin lanjut S2 dulu. Saya pengennya nikah. Pada saat itu saya pengen nikah karena saya kan udah punya tabungan dari mulai ngeles terus servis HP selama 2 tahun 2 tahun lebih. Akhirnya saya terkumpul tabungan sekitar 6-7 juta lebih lah. Wah, dan kenapa belok lah ceritanya ya? Nah awalnya itu ternyata calonnya saya itu menduakan saya. Aduh. Saya mau melamar, tiba-tiba dia membandingkan saya dengan orang lain. Akhirnya dia nikah sama orang lain. Jadi dari tabungan itu saya memutuskan untuk lanjut S2. Jadi alhamdulillah saya saya S2 itu pakai biaya sendiri Bu. Wah. Saya pakai biaya sendiri dari situ, dari uang itu yang awal-awal itu namanya buat nikah tapi nggak jadi, ya udah akhirnya buat daftar S2 di UNES 2018. Masya Allah. Jadi rencana Tuhan ternyata lebih baik daripada ya. Oke, jadi biaya sendiri nih daftar nih. Alhamdulillah dari tabungan itu yang awalnya buat nikah ternyata nggak jadi, ya udah buat S2. Masya Allah. Jadi waktu itu masuk UNES. Di UNES. Pendidikan bahasa Inggris S2. Dan setelah itu berhenti tidak jiwa entrepreneurship? Enggak, alhamdulillah. Jadi pertama kali saya datang di Semarang itu selang 2 hari 3 hari saya nyebar brosur. Oh, kamu langsung bawa sendiri. Untuk saya itu pengen seenggaknya saya harus dapat income buat apa ya, buat bayar kuliah, buat bayar kosan, macam-macam. Dan biaya sendiri itu nggak ada beasiswa ya, beneran? Nggak ada, biaya sendiri semua. Saya akhirnya nyebar-nyebar di SD mulai
sebulan itu 500.000, saya sebar brosur. 500.000 tuh sebulan? Sebulan, Bagaimana nih? sebulan. Jadi seminggu tuh 8 pertemuan itu Satu anak? dari bahasa Inggris, matematik, apa aja yang saya bisa. Oh iya, satu anak. Satu anak. Satu SD. anak loh ya, private zaman dulu tahun berapa? Zaman dulu 2017, saya 2018. 500.000 ya? 500-600.000. Oke, berapa anak kamu pegang pada saat? Awalnya karena saya nggak ada relasi, itu saya cuma dapat 4 anak, Bu. Alhamdulillah, dapat dong. Nah, akhirnya karena dirasa itu nggak cukup gitu, akhirnya saya ngelamar kerja juga. Di Primagama, terus di bimbel-bimbel juga saya ngelamar. Jadi saya itu beda ya Bu ya, kalau S1 saya memang masih fokus gitu buat kuliah. Nah S2 ini saya itu lebih nyari pengalamannya di luar kuliah gitu. Jadi tapi kuliah tetap jalan. Kuliah tetap. Nilai bagus dong. Ya alhamdulillah. Ya oke. Jadi pada saat itu belajar tetap, tapi cari pengalaman. Cari pengalaman. Teaching experience itu kamu akhirnya bisa ngajar di Primagama sama di bimbel-bimbel juga gitu. Jadi ngajar juga di bimbel-bimbel buat PTN, terus ada buat kedinasan juga. Nah salah satunya buat persiapan tes Apol di bimbelnya tuh. Seperti itu pasti Semarang. Nah setelah lulus, hampir lulus lah, berarti masih proposal, itu saya udah ngajar di Politeknik Bumi Akmil Semarang. Awalnya dulu saya jadi asisten dosen yang buat menggarap research, ada SPSS kalau nggak salah ya. Oh iya, programnya. statistik. Nah itu saya ngerti tuh programnya. Jadi saya itu pas itu dipercaya jadi asisten dosen. Nah tiba-tiba karena ada salah satu pengajar yang wafat pas itu, saya akhirnya menggantikan dosen tersebut. Akhirnya bisa ngajar di salah satu kampus di Semarang. Seperti itu sampai dengan tahun 2020 menjelang 2021. Menjelang kelulusan. Sampai lulus. Sampai lulus. Jadi kamu lulus tuh masih di sana? Masih di sana selama 1 tahun. Masih mengajar di sana? Masih. Selama 1 tahun gitu. Jadi 2 tahunan lah di kampus itu. Dan setelah itu apa tuh yang tiba-tiba membuat kamu kemudian terus ingin mengembangkan potensi? Jadi awalnya itu saya kepepet Bu. Kepepet lagi ya? Kepepet. Jadi yang pertama itu broken heart. Iya. Sekarang yang kedua adalah the power of kepepet. Kepepet. Iya. Gimana tuh kepepetnya? Jadi kepepetnya gini Bu, 2021 itu kan corona ya Bu ya. Otomatis kan itu mengimbas di kerjaan saya, semua kerjaan saya kayak di kampus gitu. Di kampus juga mahasiswa sedikit. Iya, karena sedikit banget semua sedikit banget karena kan apalagi asrama sistemnya. Jadi nggak semua orang mau kuliah di asrama. Iya betul. Jadi akhirnya kamu pulang juga? Saya enggak, pas itu saya masih di Semarang, tapi les udah mulai sepi. Sedangkan saya 2021 tuh udah nikah, jadi masih pengantin baru. Iya. Karena sepi dan memang nggak ada pemasukan di kampus, akhirnya saya secara halus diminta buat resign karena sedikit secara halus. Jadi ya udah saya terima. Saya terima bagaimana tuh pada saat terima aja gitu ya. Ini perjuangannya di sini Bu. Jadi pas hampir berarti kan saya tinggal di bimbel ya. Di bimbel juga sama karena corona, jadi nggak mau diliburkan. Nggak mau ketemu gitu orang tuh. Karena corona tuh, iya. Nah, terus yang bikin saya kaget pas saya lagi susah, tiba-tiba istri hamil. bukannya berkat tapi ujian berikutnya. Ujian berikutnya Bu, hamil tuh istri itu. Aduh, kayak gitu. Jadilah rezeki. Sedangkan tabungan juga saya tinggal sedikit, Saya tinggal di kontrakan. Bahkan saya ketika itu saya pengen periksa karena nggak ada uangnya, saya minta sama murid saya namanya Adit. Sampai segitunya Bu, karena saya deket sama murid privat saya namanya Adit. Dit, ini sih Dit, pinjam dulu saya bilang buat ini. Akhirnya buat periksa awal-awal kali Adit nodon pakai ini ya. Awal-awal di klinik Genius yang di Jalan Kelut Semarang di situ. Nah saya periksa tuh di situ akhirnya. Terus setelah berikutnya karena saya juga punya kewajiban ya untuk membiayai istri saya ngelamar kerja. Di saat pandemi itu. Dan anak lahir tapi sehat ya. Alhamdulillah. Nah hasilnya zong. Ngelamar kayaknya? Ngelamar kerja. Zong. Karena kan corona. Jadi lagi down semua. Semuanya down semua Bu. Jadi nggak keterima lah macam-macam.
Sedihnya itu ketika saya itu harus beli susu Prenagen yang harganya 60.000, saya nggak bisa beli Bu, beneran Bu. Saya nggak bisa beli. Nah apa yang saya lakukan? Saya akhirnya pura-puranya les gitar sama istri di Semarang. Akhirnya saya naruh motor saya di daerah Demak, itu saya ngamen Bu, beneran Bu. Beneran. Coba bayangin, saya kuliah S2 dan saya harus ngamen buat beli susu istri yang lagi hamil. Itu cobaan banget Bu. Terus saya juga pasti berharga sih. Terus udah beli susu, saya juga pernah pas itu duit bener-bener habis semua. Ada tinggal 10.000 di kantong jaket. Itu saya cuma beli beras setengah kilo sama beli sosis so nice yang 1.000-an. Untuk istri. Buat makan Bu. Buat makan kita berdua itu Bu. Akhirnya pas itu cobaan banyak, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk kembali pulang ke Cirebon. Nah di Cirebon itu saya tinggal di mertua saya Bu. Bumi mertua indah. Iya di Semarang gitu. Nah awal mulanya di situ saya mulai merintis gitu. Jadi saya itu merintis bukan di tempat yang bagus, pokoknya serba ada serba kekurangan lah, ya, serba terbatas. Akhirnya saya itu cuma di mertua aja, di mertua. Saya juga di situ banyak mendapatkan cacian, hinaan dari orang-orang sekitar, terutama ya itu dari tetangga-tetangga banyak ngomongin itu sok kuliah S2 gitu, nganggur gini-gini. Jadilah itu mantik semangat kamu lagi. Iya Bu. Ya. Nah akhirnya saya itu pintu ilahi lagi gitu ya. Betul. Akhirnya saya itu alhamdulillah ada 3 murid saya ya yang dulu di Semarang itu pengen les ke saya buat persiapan akpol. Nah cuma saya bingung gitu. Bahkan saya kan di Cirebon gitu. Ya udah akhirnya online pakai Zoom. Mau nggak mau saya itu harus belajar Zoom Bu. Iya, saat itu tuh. Iya. Padahal kan saya kan dulu kan bingung gitu gimana ya nge-zoom. Akhirnya saya belajar tuh nge-zoom gimana. Alhamdulillah 2021 itu anak-anak itu lolos semua. Yang 3 orang itu, Masya Allah. Jadi 0% kegagalannya ya pada saat itu ya. Oke. Nah itu saya ngajar selesai. Nah setelah itu ada salah satu anak namanya Kenan. Kenan itu bilang, Pak Ali tuh mending bikin bimbel aja online kayak gini. Masya Allah, Gusti Allah. Sarannya gitu, sarannya. Saya ingat aja sama anak yang namanya Kenan ya Bu. Jadi dulu itu kan dia kan anaknya anggota dewan ya. Terus saya bilang, Ken kalau misalkan saya lulus dari kampus, saya bisa nggak ya misalkan suatu saat kerja gitu jadi dosen gitu di kampus mana di Semarang. Anak itu si Kenan itu malah jawabnya gini, Pak Ali daripada buka kursus, daripada kerja gitu jadi dosen, masih mending buka kursus aja Pak, katanya gitu. Akhirnya saya tuh kayak kesan bergeledek di situ tuh. Akhirnya saya inget juga omongannya si Kenan itu loh. Oh iya, akhirnya dia nyaranin kedua kalinya Pak Ali buka kursusan kayak gini online. 2 kali ya. 2 kali sama si Kenan tuh. Gitu ya. Akhirnya ya udah saya ngerintis, saya nyari-nyari buku di Gramedia itu tuh. Nah bukunya yang di parkiran itu Bu, yang sel itu. Yang sell for sale. Iya, yang murah-murah itu. Nah saya akhirnya beli di situ. Akhirnya saya parapres. Saya parapres sendiri materi-materinya karena kan saya nggak mau ngambil kopas dari situ. Yang penting alat ukurnya, tahu nih bentuknya gini. Akhirnya saya buat Instagram, saya juga buat Instagram. Nah, bagaimana cara saya untuk memberitahu, ini ada bimbel. Saya ngechatin orang satu-satu di Instagram. Jadi beneran ya harus ngechat satu-satu. Harus satu-satu. Jadi pertama itu saya buat Instagram, terus saya cari saingan yang serupa. Jadi saya cari saingan, terus saya nge-DM-in orang-orang di. Dan kamu copy paste caranya, kata-katanya, tapi kamu ganti dengan gitu ya. Ajakannya, narasi semua. Ajakannya harganya juga diturunin. Cuma 100.000 pas saat itu. Yang lainnya saingannya sudah berapa tuh pada saat itu saingannya? Saingan udah 400 atau 500 atau bahkan ada yang 10 juta. Dan mahal-mahal. Alhamdulillah didatangkan berapa tuh dari situ tuh? Dari situ awal-awal zong juga Bu. Masih zong, oke. Setelah 3 bulan
bulan menanti itu juga sempat kena ban juga, nggak bisa ngirim pesan dari Instagram Karena karena terlalu- dibatas. Oke. Akhirnya setelah 3 bulan saya konsisten gitu, Iya. saya research dari mulai saya bikin acara trial gratis itu yang datang cuma 4 orang dan 4 orang itu nggak ada yang mau daftar gitu. Iya. Nah akhirnya setelah 3 bulan ada yang daftar, namanya Arif, orang Cilacap gitu. Alhamdulillah sekarang Arif sudah diterima di Bintara Polri. Oh bukan orang Cilacap, orang Bengkulu. Satu orang. Satu orang menurut. Saya sebentar mau nanya dulu nih. Setiap kali ada yang minta tolong ke Ali, terus Ali membantu gitu ya. Terus Ali tuh ketika mereka tes tuh Ali tuh mendoakan mereka nggak? Kok semuanya lolos ya? Itu sebenarnya kan ada wasilah kebaikan tuh. Ada wasilah yang mungkin Pasti, Bu. tidak bisa Ali katakan gitu ya. Gitu. Ada wasilah kebaikan datangnya dari Ali gitu ya. Ada apa nih yang membuat Ali itu kok alhamdulillah murid-muridnya banyak yang keterima gitu. Ada amalan Kalau apa saya nih? sebenarnya ya pertama saya doakan juga Bu, kedua saya nothing tulus Bu. Jadi misalkan harusnya kan 1,5 jam bisa lebih gitu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga selalu bantu. Jadi Ini tugasnya customer ini. satisfaction itu penting Penting sekali banget, ya. Jadi tugasnya kepuasan pelanggan dalam momen apalagi kita jasa ya, Li. Iya. Ketika jasa itu kan pasti momen pelayanan kita itu dilihat ya, ketulusan kita juga Betul, dilihat ya. Dan mungkin ketulusan kita itu yang membuahkan mereka itu jadi semangat ya. Iya Bu. Semangat untuk harus berhasil gitu ya. Oke. Nah, taruhlah itu sama si Arif ya. Terus akhirnya saya itu ngadain trial gratis. Jadi setiap orang yang saya DM itu saya minta Zoom, itu tapi itu gratis selama 30 menit. Saya kasih lihat modul-modulnya ini yang saya buat, modul-modul apanya. Akhirnya orang-orang tertarik. Dapatlah awal-awal 27 orang. Jadi free Jadi kelas itu ya. Oke. Akhirnya jadi kelas gitu. 27 itu Satu orang 100.000 awal-awal. Alhamdulillah. Akhirnya berkembang. Setelah itu tes tuh. Alhamdulillah tes 80% lolos di tahun 2021. Ke Akpol banyak, ke Akpol juga. Akhirnya bukalah yang TNI di tahun berikutnya karena banyak permintaan juga. Seperti itu. Nah, cobaan berikutnya itu ketika BPV belum berjalan, namanya dulu BPV ya, Bimbel Polisi Virtual. Berjalan, cuma istri udah mau lahir. Cobaan berikutnya tuh Bu, tabungan juga masih kurang gitu. Pas itu juga sayangnya saya itu nggak daftar BPJS, sayang banget tuh. Awal-awal tuh nggak daftar BPJS itu. Padahal gratis kalau. Akhirnya pas itu saya jual motor Jupiter yang dulu saya pakai kuliah ke UGJ ini dulu ya. Terus ke Semarang juga menemani lah. Dapat untuk menutup. Jupiter Z gitu. Itu tak jual murah juga itu, cuma 2 jutaan gitu. Akhirnya ya udah motor itu dijual itu padahal saya nangis Bu, motor itu dijual Bu, kenangan banget. Kenangan perjuangan S1 ya. Oke. Dan habis itu kamu apa pemicunya? Setelah itu ada lagi. Setelah anak lahir, alhamdulillah Bu, rezekinya nambah Bu. Berarti beneran ya. Kamu betul. Semua amanah dari Allah ketika istri lahir, hamil, kemudian anak lahir dengan selamat, lalu rezeki anak rezekinya kamu nambah. Akhirnya setelah anak lahir, saya mikir saya pengen punya rumah gitu. Akhirnya saya nabung alhamdulillah saya bisa DP pas itu rumah saya ambil di Harjawinangun. Itu saya juga niatnya itu ruang tamunya buat kantor awal-awal. Jadi ketika misalkan orang lain itu bisnis itu langsung gede, enggak, saya bener-bener nol banget, nggak punya modal sama sekali. Satu kisah ya, jadi satu hikmah mungkin dari semua perjalanan Arya tadi ungkapkan gitu ya. Kalau saya sebagai seorang pendidik mengambil kesimpulannya gitu bahwa memang ketulusan dalam mendidik peserta didik yang dikirimkan oleh Allah kepada kita dengan proses permintaan tadi kan ya, itu ternyata membawa dampak luar biasa, semangat luar biasa buat peserta didik kita, sehingga mereka tuh seperti tidak ingin menunjukkan kegagalannya di depan Pak Ali Akbar gitu. Akhirnya mereka berjuang sekuat tenaga, akhirnya lolos. Dan kabar gembira itu senang nggak tuh waktu pas anak-anak semua alhamdulillah. Jadi kebanyakan lolos. Diberitakan, mereka WA langsung gitu. WA, jadi akhirnya mulut ke mulut tuh Bu, mulut ke mulut. Terus akhirnya setelah kejadian udah lulus, saya juga berani endorse seleb-seleb Polri gitu. Akhirnya saya endorse, mulai akhirnya rame lagi seperti itu. Nah di tahun kedua saya itu pengen punya kantor. Tahun kedua saya pengen punya kantor. Tahun 2021. 2023. Oke. 2023 tahun kedua.
Nah akhirnya saya buat di Arjawinangun awal-awal. Saya ngerekrut orang-orangnya, ada yang dari Unpad S1, terus ada yang dari UPI ada pas itu, terus ada yang lulusan SMA 2 orang. Nah, itu saya rekrut jadi staff saya. Nah setelah Sekarang karyawan udah berapa, Li? 39 alhamdulillah. Itu freelancer semua? Ada yang tetap, ada 6 orang. Yang tetapnya 6, tapi yang 39 itu Freelance freelancer. Jadi aja. pasti freelancer means they can also be a part-timer, right? Betul. Jadi kalau mahasiswa yang mau cari part-timer boleh banget bisa ya? banget. Bisa banget yang tuh penting ya. dites lolos. Junior adik-adik yang ada di sini yang atau mungkin Camaba juga bahwa ternyata Pak Ali Akbar itu alumni UGJ Pendidikan Bahasa Inggris itu sangat perlu atau kita teladani bahwa kuliah pakai uang sendiri itu bukan hal yang sulit gitu ya, tapi kuliah pakai uang sendiri itu seperti membuat lukisan perjalanan keberhasilan kalian yang kedepannya akan jadi indah seperti ini ya. Jadi muridnya sekarang udah berapa nih? Lulusan udah berapa? Tahun kemarin itu udah nyampe 1000 berapa, nah yang lulus itu sekarang laporan itu 800-an. Yang ini. Nah, sekarang itu kan berarti 0 lagi bulan Juli itu. Udah ada yang daftar sekitar per bulan Juli itu 36 orangan. Nah, Juli itu untuk eksekusi kelas bulan 2025, tes 2025. Wow, jadi ada yang early registration gitu ya. Saking excitednya gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih Ali sudah berada di posisi ini, gitu kan ya. Apa yang Ali bisa ambil hikmah dari proses, misalkan kok dulu bahasa Inggris, anyway bahasa Inggris itu jurusan pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Awalnya sebenarnya sih Bu ya, honestly itu Ali tuh sukanya musik awal-awal. Iya, I know you like playing guitar. Saya main musik pasti itu keterima di salah satu kampus, cuma orang tua nggak ngizinin. Karena ya musik kan ruwet ya. Cuma saya juga bersyukur sih masuk bahasa Inggris daripada musik. Your parents suggest you to. Iya. Your mother or your father? Both. Are they teachers? Are they teachers also? English teacher? No. I see. Penjas padahal sport. ya. Wow, visioner. Terus akhirnya. Tapi berapa masih sehat ya sekarang? Alhamdulillah masih utuh. Masya Allah. Jadi akhirnya ya udah kuliah aja. Itu hikmah menuruti kata orang tua ya. Akhirnya saya ngambil bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah kan kalau musik kan mungkin saya musik aja ya. Kalau bahasa Inggris kan berarti kan saya bisa belajar juga nih dunia baru ya, bahasa Inggris kemana-mana. Apalagi yang saya berkesan banget di bahasa Inggris itu adalah bagaimana dosen-dosennya mengajar itu baik banget. Apalagi saya juga deket sama dosen-dosen di sini juga udah humble gitu. Iya, Masya Allah. Terus kayak apalagi pas micro teaching bagaimana cara ngajar, saya terapkan juga di saat di les gitu. Anak-anak nyaman nih sama Pak Ali, ngajarnya enak gitu. Betah. Micro teaching itu dulu belajaran apa sih? Ngajarin apa sih waktu itu, Li? Ngajarin teknik-teknik ini Bu, mengajar gitu. Jadi misalkan cara mengajar ini ada teknik namanya kayak ada role play karena buat speaking tuh. Duolingo method. Cuma kalau misalkan reading tuh ada scanning, skimming gitu itu dipakai tuh sampai sekarang. Cara cepatnya mana? Ya ini scanning, skimming gitu. Strategis ya. Betul. Strategi karena kebanyakan soal tes TNI polisi kan reading. Betul. Jadi ternyata walaupun kamu bukan all time English ya, teaching English gitu, tapi the basicnya dari situ. Basic itu dari sini. Jadi cara baca juga kan cepat. Bagaimana cara belajar itu dari situ. Begitu ya ternyata podcaster atau viewer kita, bahwa ternyata semua perjalanan itu terus harus tetap diawali dengan sebuah momen-momen kita sebutnya tadi itu ya heartbroken moment gitu ya. Karena kalau hidup itu kita harus siap namanya penolakan Bu. Iya. Dimanapun itu penolakan, ditolak cinta, ditolak sama customer, banyak banget ditolak customer. Nge-DM-in orang dari misalkan bikin acara tiba-tiba nggak ada yang mau daftar gitu acaranya. Terus Ali juga pas itu nawarin ke investor karena kan startup sekarang perusahaan startup, nawarin investor ditolak semua gitu. Tapi alhamdulillah karena ada anaknya yang lolos, salah satu anaknya lolos ke Akpol, akhirnya orang tuanya itu
ingin berinvestasi di perusahaan Ali. Iya. Alhamdulillah Kalau ada. sekarang tuh namanya resilience. Iya, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Iya, ditelepon. iya, Ya seneng ya. Sudah dites loh sama kehidupannya sendiri itu. Jadi resilience itu daya tangguh, ketangguhan Ali dalam menata semua perjalanan ini gitu ya, membuahkan atau menggerakkan Allah gitu ya kepada orang-orang yang ini sepertinya bisa dipercaya. Jadi gitu. kalau mau sukses ya itu harus siap namanya penolakan itu loh. Aduh, penolakan. Dan sukses itu nggak bisa sendirian, Bu. Sukses itu yang kedua nggak bisa sendirian. Kita sendirian nggak bisa, nggak bakal bisa sukses. Harus ada teamwork. Harus ada teamwork gitu. Terus juga pesan saya kepada adik-adik ya, terutama yang ada di sini juga adik-adik nih, tolong nggak usah jadi orang yang terlalu pintar untuk diri sendiri ya, pintar wah buat segala diri sendiri, enggak. Jadi jadilah orang yang mau bekerja keras gitu agar dapat membayar orang-orang pintar agar mau bekerja untuk kamu. Jadi yang hebat itu bukan saya, tapi tim-tim yang ada di belakang saya itu sangat hebat. Masya Allah. Oke. Jadi gitu ya, ketangguhannya Pak Ali itu sudah teruji dari mulai banyak hal tadi kita sudah dengarkan gitu ya. Intinya gini nih Pak Ali, bahasa Inggris itu menarik ya, pasti menarik. Sampai kapan menarik, benar nggak? Menarik. Every success itu ya itu with English. Jadi awalnya juga ya sukses ya karena bahasa Inggris. Awalnya kan Ali ngajar Inggris itu. Betul. Akhirnya orang-orang nyaman. Gitu. Akhirnya Ali juga belajar hal baru gitu. Iya betul. Dari situ. Jadi English for every success itu memang suatu hipotesis yang tidak bisa kita tolak ya. Bahwa Ali hari ini sudah berada di sini di fase ini. Mudah-mudahan Camaba calon mahasiswa baru yang menyimak ini bisa menginspirasi nih kisah Pak Ali ini. Intinya mau masuk dan mau belajar bahasa Inggris di sini tidak harus menjadi guru, tapi bisa you can also hire yourself seperti Pak Ali ini, bahkan hire many people. Iya, alhamdulillah meskipun lulusan UGJ ya Bu ya, Ali itu, tapi alhamdulillah timnya Ali itu ada yang dari Unpad, ada yang dari UI sempat ngelamar kerja di Ali, sempat keterima, habis itu keluar, ada yang dari Unpad, banyak Bu universitas negeri, bahkan lulusan luar negeri juga. Ibu Mesa kalau nggak salah pernah lihat status saya ya. Yang sekali saya buka loker itu ada lulusan luar negeri pada ngelamar gitu. Masya Allah, wah luar biasa. Seperti itu, jadi insya Allah bisa bersaing. Betul. Jadi ternyata lulusan UGJ itu cukup ketika sudah mengalami tadi banyak tempaan ujian. Ternyata bisa juga berada di sini. Makin tangguh. Makin tangguh ya, makin resilience. Okay. Thank you anyway Pak Ali. Thank you anyway for having our podcast, and I hope you could be more success gitu ya, in the future gitu, semakin bahagia, dan salam buat istri dan anak. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.